Halo, selamat datang kembali di perkuliahan Geologi Panas Bumi dan Vulkanologi Geologi Geotermal. Untuk pekan ini, kita akan membahas tentang dampak lingkungan di area panas bumi. Untuk sesi kali ini, kita akan membahas beberapa topik di bawah ini. Yang pertama, kita akan mengulas apa pentingnya untuk memahami dampak lingkungan di daerah panas bumi yang berkenaan dengan eksplorasi, pengembangan, dan produksi. Kemudian, kita akan membahas dampak fisik dan dampak kimia dari lingkungan panas bumi, dampak ekosistem, dampak sosial, kebutuhan monitoring dan evaluasi, clean development mechanism, dan beberapa regulasi yang berkaitan dengan asesmen lingkungan untuk daerah panas bumi. Pada hakikatnya, ketika kita melakukan perubahan atau kita melakukan ekstraksi dari suatu lingkungan panas bumi untuk mengubah energi termal menjadi energi listrik, kegiatan ini dapat mengakibatkan adanya perubahan di sistem geotermalnya. Perubahan-perubahan yang mungkin terjadi bisa memberikan dampak secara fisik atau secara kimia. Selain itu, dampak juga bisa terjadi pada sosial dan ekosistem sekitarnya, tidak hanya dampak fisik dan dampak kimia saja. Adapun ketentuan dan regulasi yang harus kita penuhi sebagai dasar untuk eksploitasi energi panas bumi itu juga harus diperhatikan. Dikarenakan kita tidak bisa serta-merta melanggar aturan ketika kita sedang mengeksploitasi atau sedang mendevelop suatu daerah panas bumi. Oleh karena itu, dilakukan suatu analisis atau assessment atau evaluasi secara lingkungan untuk kita bisa memonitor perubahan yang terjadi di sistem geotermal kita. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk mendeskripsikan kondisi awal dan kondisi akhir setelah dieksploitasi, agar kita bisa mendapatkan gambaran bagaimana kondisi lingkungan di awal dan bagaimana lingkungan kondisi di akhir. Apabila terjadi perubahan yang sangat besar di kondisi awal dan kondisi akhir, berarti kita harus melakukan mitigasi terhadap perubahan-perubahan tersebut. Adapun terkadang jika kita mengeksploitasi sistem panas bumi, ada saja kemungkinan bahwa apapun yang kita ekstraksi, baik itu secara fluid atau gas, itu bisa berdampak langsung pada lingkungan. Oleh karena itu, sangat disarankan untuk melakukan monitoring dan evaluasi selama proses pengembangan, terutama pada saat sudah mencapai proses produksi. Adapun dalam proses monitoring dan evaluasi dampak lingkungan, berikut ini adalah beberapa aspek yang harus dimonitor dalam suatu sistem panas bumi, terutama dalam tahap eksploitasi dan produksi. Yang pertama adalah shallow groundwater atau water table, leveling secara vertikal atau horizontal, apakah terjadi subsidence atau terjadi penyempitan atau perluasan dari daerah panas bumi, kemunculan atau hilangnya dari surface features seperti thermal manifestations, kondisi flora dan fauna dari daerah sekitar, kondisi geologi, adanya anomali gravitasi, kondisi fluid chemistry, dan fluktuasi dari heat flow. Hal-hal ini bisa kita analisis secara berkala, kita monitor secara berkala untuk melihat apakah akan terjadi perubahan di lingkungan sekitar yang berakibat baik secara positif atau secara negatif. Berikut ini adalah beberapa isu lingkungan yang mungkin muncul dari tipe-tipe pembangkit listrik panas bumi yang berbeda-beda. Contohnya saja, salah satu saya ambil, misalnya kita punya sistem panas bumi berentalpi tinggi, itu biasanya dia memiliki dua fasa, fasa liquid dan fasa vapor. Nah, akibatnya karena adanya fasa liquid ini dan fasa vapor bisa menghasilkan dinamakan gas NCG atau non-condensable gas. Nah, kalau NCG ini diemisikan dalam jumlah yang kecil, mungkin itu tidak menjadi masalah. Tetapi yang membahayakan apabila dari suatu sistem panas bumi ketika kita ekstraksi, NCG-nya itu dia di atas rata-rata atau di atas nilai standar yang diperbolehkan. Nah, NCG ini contohnya mungkin yang seperti saya pernah sebutkan, biasa berupa CO2 atau H2S. Ini bisa sangat berbahaya bagi pernafasan manusia. Adapun misalnya untuk yang sistem temperatur atau entalpi rendah, itu mungkin tidak se-ekstrim NCG, tetapi nanti kaitannya mungkin dengan pelepasan CO2 ke atmosfer. Nah, pelepasan CO2 ke atmosfer ini bisa berkontribusi terhadap penumpukan dari greenhouse effect yang nantinya akan berdampak pada perubahan iklim.
Ini adalah salah satu contoh pembangkit listrik tenaga panas bumi yang terletak di dataran Dieng. Bisa kita lihat di sini, ini adalah power plant, ini adalah cooling towernya, ini adalah pipingnya, dan power stationnya, di mana nanti di bawah permukaan ini ada well yang ditargetkan ke reservoir dimanapun reservoir itu berada. Nah, bisa kalian lihat di sini juga, ini ada kolam. Biasanya kolam ini adalah kolam penampungan untuk air sisa atau air limbahnya, kontaminan pool biasanya disebutnya. Nah, ini dia biasanya airnya dilakukan treatment dulu sebelum airnya entah direinjeksi kembali atau airnya bisa dibuang ke water bodies di lingkungan sekitarnya. Nah, yang penting adalah apapun skema yang kita pilih untuk disposal water, untuk sisa airnya itu tidak merusak lingkungan sekitarnya. Nah, dari sini juga kita bisa melihat bahwa adanya asap yang keluar dari cerobong ini juga bisa membahayakan warga sekitar. Ini kan mungkin saja tidak hanya mengandung uap air, tapi juga mengandung misalnya NCG seperti CO2 atau H2S. Nah, seberapa banyak CO2 dan H2S ini bergantung pada sistemnya, dan ini adalah salah satu aspek yang harus kita monitor secara berkala. Berdasarkan di PIPO, ini adalah potensi isu lingkungan yang mungkin muncul. Ada polusi udara, polusi air, polusi suara, land usage, greenhouse gases, dan hilangnya beberapa manifestasi permukaan. Silakan nanti dibaca lagi lebih detail untuk mengetahui kira-kira impact-nya apa, contohnya apa, dan bagaimana cara kita bisa menurunkan dampak dari impact-impact yang muncul. Seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, tadi ada beberapa dampak yang kita harus bahas, baik itu dampak fisik, dampak kimia, dan dampak sosioekonomics. Untuk yang bagian pertama, saya akan mengulas sedikit tentang physical impact. Physical impact ini menyangkut kaitannya dengan udara, air, pemanfaatan tanah, dan perubahan yang ada di reservoir. Polusi air, pemanfaatan air, terbentuknya endapan atau padatan, dan adanya polusi suara, ini juga termasuk dari dampak fisik. Adanya subsidence dari tanah atau kemunculan steaming ground yang tadinya tidak ada menjadi ada, kemudian perubahan yang terjadi di reservoir itu termasuk dalam physical impact. Physical impact juga erat kaitannya dengan chemical impact. Physical impact ini untuk beberapa aspek seperti di air dan udara itu bergantung pada kandungan kimia dari geothermal fluid atau geothermal vapornya. Ada yang disebut dengan brine. Brine ini didefinisikan sebagai fluida yang keluar dari reservoir ketika fluida geothermal memiliki salinitas yang cukup tinggi. Nah, brine dari geothermal fluid ini diketahui dia memiliki kandungan hydrogen sulfide H2S, merkuri, raksa, dan amonia serta elemen-elemen lain yang disebutkan di sini. Kalau kondisinya itu konsentrasi dari elemen-elemen ini itu masih dalam batas wajar, berarti ya tidak akan menjadi masalah. Akan tetapi apabila ada salah satu dari elemen ini yang memiliki kandungan yang lebih tinggi, berarti ini berpotensi untuk berdampak pada lingkungan. Nah, adapun selain brine, kita juga punya steam. Steam itu nanti kaitannya dengan udara dan condensate yang dihasilkan oleh pendinginan dari vapor geothermal yang panas. Steam ini biasanya mengandung carbon dioxide, hydrogen sulfide, raksa yang bisa menguap, serta juga nitrogen amonia. Kurang lebih konsentrasinya mirip dengan yang di brine. Hanya saja kalau air itu mungkin akan terlarut dalam air, kalau steam ini kemungkinan besar dia bisa saja terbuang ke atmosfer dan mengganggu pernafasan. Beberapa pembangkit listrik itu memiliki skema bahwa setelah didinginkan fluidanya, itu brine-nya, leftover brine-nya, disposal itu dibuang saja ke sungai atau ke danau. Nah, itu harus kita perhatikan kondisinya, kondisi dari brine disposal itu, karena pembuangan yang tidak pada tempatnya, yang tidak pada seharusnya dapat merusak biota, flora, fauna, dan juga meningkatkan temperatur water bodies yang ada di sekitarnya. Makanya treatment untuk brine disposals dan steam treatment ini sangat penting agar kita tidak merusak
atau kita tidak menambahkan isu atau dampak lingkungan di sekitar daerah panas bumi. Di beberapa tipe power plant, misalnya seperti di Iceland, itu dia memanfaatkan hasil buangan disposal dari fluida panas bumi itu untuk dijadikan direct use, dijadikan atraksi untuk pariwisata. Itu juga bisa menjadi salah satu alternatif. Yang pasti adalah kita harus selalu melakukan analisis dan monitoring secara berkala untuk melihat apakah steam dan fluid dari geothermal itu masih memiliki atau masih dalam kandungan wajar dari masing-masing konsentrasi elemennya. Adapun dampak fisik lain yaitu bentukannya adalah padatan atau solid emissions. Beberapa mineral yang ditemukan di brine dari geothermal fluid itu bisa terdeposisikan sebagai solid emission, baik itu di permukaan atau baik itu di sistem air tanah apabila tidak di-treatment dengan baik. Contohnya seperti silika scaling atau pengendapan merkuri atau pengendapan sulfit. Nah, elemen-elemen seperti arsenik, boron, litium, dan lain-lain itu bisa mengganggu kualitas air tanah yang mungkin saja akan dimanfaatkan warga sekitar untuk kehidupan sehari-hari. Makanya pemahaman tentang kandungan kimia dari beberapa mineral, beberapa elemen itu adalah penting untuk kita bisa memonitor kualitas dari fluida geothermal yang kita kelola. Selain padatan dan air, juga erat kaitannya dengan emisi gas. Kita bisa lihat di sini bahwa power plant geothermal itu atau pemanfaatan daerah panas bumi itu bisa menghasilkan gas-gas seperti gas CO2, gas NOx, hidrogen sulfida, sulfit, dan lain-lain. Begitu juga ada organic gases gitu ya. Tidak bisa dipungkiri bahwa sebenarnya juga power plant geothermal itu menghasilkan emisi gas CO2. Akan tetapi kita bisa melihat di sini di bagian 3 di bawah ini bahwa emisi karbon dioksidanya itu memang tidak setinggi dengan tipe power plant yang lainnya. Maka dari itu, dikarenakan rendahnya emisi CO2, bisa dibilang bahwa geothermal ini cukup environmentally friendly, gitu ya. Dari mana sih sebenarnya emisi gas CO2 dari geothermal power plant? Ya sebenarnya dari fluida atau vapor geothermal fluid itu sendiri, gitu ya. Karena tidak bisa dipungkiri bahwa yang diekstraksi dari reservoir itu pasti mengandung gas-gas, emisi gas yang bisa berpengaruh di lingkungan dan di atmosfer. Dalam keberjalanannya, emisi gas itu sebenarnya bisa meningkat diakibatkan karena adanya evolusi dari sistem geothermal. Contohnya di sini ada di Lake Nyos di Kamerun, di mana terjadi peningkatan kandungan gas CO2 di suatu daerah panas bumi. Hal ini ditandai dengan adanya kematian mendadak di ternak yang tinggal di daerah sekitar, dan juga ada beberapa orang yang menjadi korban jiwa dikarenakan adanya kenaikan gas CO2 di lingkungan sekitarnya. Nah, CO2 ini kan adalah gas yang sifatnya ada di atmosfer, banyak di atmosfer juga, tidak berwarna dan tidak berbau. Jadi kalau ada peningkatan konsentrasi CO2, kita nggak bisa bilang kita harus menggunakan alat untuk mengetahuinya, dan tanpa sadar kita sudah menghirup gas CO2 dengan konsentrasi yang sangat tinggi gitu. Itu bisa membahayakan nyawa manusia dan juga nyawa fauna yang ternyata hidup di sekitaran lingkungan panas bumi itu. Itulah noise pollution, polusi suara. Mungkin polusi suara tidak terjadi dalam skala luas, tapi dia skalanya lokal. Jadi kita bisa mengukur polusi suara itu berdasarkan desibel atau besarnya suara yang dihasilkan. Sebagai perbandingan, jika kita berbicara normal itu kira-kira desibelnya sebesar 65, itu moderate. Nah, ternyata kalau kita sedang melakukan drilling gitu ya, vertical discharge juga, well testing itu ternyata dia ada di 120 desibel, itu setara dengan konser musik, jadi cukup keras gitu ya. Nah, untuk mitigasinya kita bisa menggunakan earmuff atau semacam tutup telinga untuk meredam suaranya, akan tetapi itu tidak boleh terekspos terlalu lama karena bisa tetap membahayakan pendengaran. Kalau misalnya sudah beroperasi itu biasanya tidak terlalu berisik, desibelnya itu antara 45 sampai 55 desibel. Polusi suaranya biasanya dimunculkan dari generator atau dari pompa atau dari fans atau cooling tower, tapi tidak mengganggu pendengaran apabila terdengar oleh manusia. Walaupun demikian, ada baiknya jika kita tidak terlalu terekspos dengan
suara yang terlalu bising secara terus-menerus karena itu bisa memiliki dampak panjang bagi kesehatan manusia. Di sini kita bisa lihat bahwa yang paling berbahaya adalah tahap well testing, drilling, dan discharge test. Nanti silakan kalian kalau penasaran discharge test itu seperti apa, suaranya bisa kalian cari di YouTube. Itu suaranya bisa mencapai kurang lebih 85 sampai 120 desibel, setara dengan mendengarkan pesawat terbang yang sedang lepas landas. Impact dari suatu lingkungan panas bumi adalah adanya hydrothermal eruption. Hydrothermal eruption ini bisa terjadi, konsepnya mirip dengan letusan freatomagmatik dalam lingkungan panas bumi. Hydrothermal eruption itu biasanya terjadi tanpa ada aba-aba dan tidak ada indikator aktivitas magma, jadi kita tidak bisa selalu mengantisipasi bahwa akan ada terjadi erupsi gitu. Apa yang bisa kita lakukan adalah ya kita bisa memonitor perubahan water table-nya, perubahan temperatur manifestasi permukaannya. Jadi apabila terjadi perubahan di tekanan dan temperatur di manifestasi itu bisa diprediksi nih, oh kira-kira daerah ini memang sudah tidak stabil, memang sudah tidak aman. Jadi sebaiknya bisa ditinggalkan dulu untuk sementara. Nah, ini paling berbahaya karena kita tidak bisa mengantisipasi adanya hydrothermal eruption. Lalu yang berikutnya, physical impact juga termasuk land subsidence. Land subsidence itu berarti ketika terjadi penurunan ya, misalnya awalnya dia ada di sini, tapi sekarang dia turun beberapa senti atau beberapa milimeter, diakibatkan karena adanya fluid withdrawal. Dalam proses eksploitasi panas bumi, kita tidak bisa memungkiri bahwa kita akan mengekstraksi fluida panas bumi secara terus-menerus. Hal ini yang mengakibatkan apabila kestabilan fluida tidak dijaga, itu bisa terjadi land subsidence, penurunan muka tanah. Nah, kalau terjadi subsidence ini biasanya bisa menghasilkan atau berdampak fisik di lingkungan panas bumi. Subsidence itu bisa diakibatkan dari dua faktor. Yang pertama karena adanya increase boiling yang terjadi di reservoir mengakibatkan adanya kenaikan jumlah steaming ground, dan dampaknya lagi ada weakening ground akibat ketidakstabilan atau lemahnya suatu daerah atau suatu zona. Yang kedua, subsidence itu bisa terjadi karena adanya penurunan di tekanan pori apabila kita terlalu banyak mengekstraksi airnya. Akibatnya apabila ada penurunan tekanan di pori, terjadi kompaksi sedimen dan mengarah pada subsidence. Jadi subsidence di lingkungan geothermal bisa terjadi akibat kedua faktor ini. Contoh physical impact yang berikutnya adalah induced seismicity. Apabila kita sedang menjalankan produksi energi di power plant geothermal, itu bisa menghasilkan low magnitude earthquake atau micro earthquake. Kenapa? Karena kalau kita memakai atau mengaplikasikan sistem reinjeksi, itu mungkin saja ketika kita dalam prosesnya mereinjeksi fluida ke bawah permukaan, karena kita memasukkan fluida itu, kita bisa menggetarkan reservoir atau daerah sekitarnya. Nah, apabila kita tidak melakukan reinjection dengan baik, itu bisa terjadi perubahan tekanan di batuan di reservoir. Akibatnya apa? Jika ada perubahan tekanan di reservoir, itu bisa mendorong terjadinya rekahan atau sesar. Akibatnya apa? Itu bisa mendorong terjadinya subsidence juga. Atau biasanya bisa mendorong terjadinya micro earthquake. Ya, kalau misalnya hanya micro earthquake tidak apa-apa, tapi kalau micro earthquake-nya itu ternyata bisa berdampak secara skala besar, itu akan bisa membahayakan lingkungan sekitarnya. Dampak fisik yang berikutnya adalah hilangnya manifestasi termal panas bumi. Apabila kita membangun power plant geothermal, itu kan kita mengambil liquid dari reservoir. Kadang kalau kita mengambil liquidnya dalam jumlah yang tidak dikontrol atau jumlah yang di luar perhitungan kita, itu bisa berdampak pada manifestasi termal yang ada di sekitar atau yang awalnya ada sebagai penanda geothermal system di daerah tersebut. Contohnya ini banyak terjadi di Steamboat Springs, Nevada, dan juga di Pohotu Geyser. Kasus yang terjadi di Nevada adalah lama-kelamaan manifestasi termalnya mati dikarenakan terlalu banyak liquid yang diekstraksi untuk pemanfaatan tidak langsung. Kalau yang di Pohotu Geyser, ini awalnya geyser itu mungkin dia memiliki siklus lebih sering gitu, tapi setelah
Tapi setelah beberapa selang waktu, fluidanya diekstraksi dalam jumlah banyak dan tidak dimonitor, itu terjadi penurunan frekuensi erupsi geyser. Nah, apa yang harus kita lakukan? Ya, kita bisa mengatur mekanisme reinjeksinya, atau kita bisa mengganti arah drilling sehingga kita tidak mengambil fluida yang berkaitan dengan manifestasi yang ada di sekitar daerah panas bumi atau daerah power plant. Berikutnya kita punya chemical impact. Mungkin tadi saya sudah banyak menyebutkan di awal karena physical dan chemical impact untuk air dan udara itu tidak bisa dipisahkan. Tetapi sebagai penegas saja, dampak kimia di lingkungan panas bumi itu bisa diasosiasikan pada saat konstruksi atau pada saat produksi. Ada beberapa chemical discharge yang bisa dihasilkan dalam tahap drilling, misalnya seperti lumpur dan acidic reservoir fluids. Bisa ada chemical spills dari power plant-nya, ada binary fluid, bisa jadi ada minyak atau oli dari turbin, atau adanya asam atau antiscalants. Ini jika tidak didispose dengan baik, itu bisa mengganggu keseimbangan ekosistem. Untuk berikutnya, ada juga dampak ekosistem. Sebetulnya pengembangan geothermal ini tidak berdampak langsung secara besar-besaran untuk flora dan fauna di area sekitar. Karena sebenarnya sebelum kita membangun power plant, sebelum kita mengeksploitasi suatu daerah geothermal, itu perlu dilakukan AMDAL dan ANDAL untuk mengkategorisasikan potensial risk dari flora dan fauna di daerah lokal tersebut. Nah, misalnya saja di Danau Linau, di hutan wisata Lahendong ini sudah dikategorikan dan dikatalogkan dengan baik sehingga pembangunan PLTPB di Lahendong ini dipastikan tidak merusak flora dan fauna yang ada di hutan sekitarnya. Dampak lingkungan ini kita tidak bisa lepas dari dampak sosial. Jadi yang biasanya mengalami direct impact itu adalah yang tinggal di sekitarnya, jadi kayak warga lokal gitu ya. Mungkin petani yang tadinya punya lahan sekarang dijadikan geothermal power plant misalnya, atau misalnya warga-warga sekitar yang terkena dampak pengeboran mungkin atau airnya terganggu, itu biasanya adalah direct impact. Kalau closely indirect itu biasanya adalah yang berkaitan dengan yang tidak langsung, mungkin direct ini skalanya lokal, kalau ini biasanya skala nasional atau bahkan skala global. Ini harus kita lakukan dengan baik. Ini masuk ke dalam analisis AMDAL atau ANDAL yang kita lakukan sebelum kita mengeksploitasi suatu daerah panas bumi. Dalam penyusunan undang-undang pemerintah yang dituangkan dalam bentuk AMDAL, ini tidak serta-merta berdiri dengan sendirinya. Dibutuhkan suatu tahapan yang berupa review dan penyusunan undang-undang serta persetujuan undang-undang yang data-datanya diambil dari aspek ekonomi, dari aspek practicality atau industri, dari aspek hukumnya, dari aspek scientific, dan juga dari kondisi atau kearifan lokal dari daerah geotermalnya. Nah, semuanya digabung dan kemudian disusun menjadi sebuah peraturan atau AMDAL yang digunakan oleh para stakeholder untuk mengevaluasi dan mengakses dampak lingkungan yang dihasilkan oleh suatu daerah panas bumi. AMDAL dalam keberjalanan itu menyangkut environment management, K3L untuk pekerja di power plant, K3L untuk komunitas, dan juga untuk monitoring dan indikator keberlangsungan dari power plant geothermal itu sendiri. AMDAL ini adalah salah satu peraturan pemerintah, jadi kalian bisa mencarinya nanti di sumber-sumber yang terkait. Biasanya untuk sertifikasi AMDAL membutuhkan waktu 6-7 bulan, termasuk preparasi data, pengambilan data, dan feasibility studies. Dan kalau dalam pengembangan panas bumi ini, AMDAL ada di tahap eksplorasi sebelum geothermal area itu disahkan dan dijadikan daerah geothermal yang boleh dieksploitasi. Terakhir, ini adalah beberapa masalah yang menyangkut pengembangan panas bumi di Indonesia akibat adanya dampak lingkungan. Misalnya seperti di Baturaden, di Solok, dan di Mataloko. Di Baturaden ini diketahui bahwa adanya kontaminasi air akibat pembuangan drilling yang kurang proper gitu ya. Kalau di Solok itu katanya ada masalah dengan air tanah gitu ya, karena katanya pengeboran itu mengambil air tanah sehingga warga mengalami kekeringan.
Dan di Mataloko juga mungkin kurang lebih mirip seperti yang di Solok, di mana selain ada masalah di suplai air tanah, nampaknya beberapa warga lokal itu memiliki masalah pernafasan diakibatkan adanya proses drilling dari sumur panas bumi. Dengan demikian, itu adalah beberapa penjabaran dari dampak lingkungan yang mungkin terjadi di daerah panas bumi, baik dari tahap eksploitasi dan produksi. Terima kasih atas perhatiannya, kita bertemu di kesempatan berikutnya.